mereka manggil saya untuk lanjut lagi ke Jakarta, tapi nggak saya ambil akhirnya karena saya lebih Sudah nyaman di situ. lebih tertarik ke itu kerjaan yang seperti itulah. Sama adik saya minta izin ke adik saya dirubah jadi ruang chat. Kamar adik saya dirubah jadi ruang chat. Nah, kamar saya sendiri jadi kayak studio gitu. Ternyata nggak beberapa hari dari situ gitu ya, kira nelpon, udah bisa datang ke bengkel ke base. Oh siap, langsung gue kasih. Mi bisa pinstriping tuh? Oke. Nah, jadinya Mang Dot, iya sebenarnya history akhirnya saya mendalami pinstriping di situ. Lanjut lagi, tadi obrolan kita di ujung pembicaraan keluar satu kata sakti, yaitu adalah pinstripe. Dan pinstripe itu ternyata terdengar langsung dari mulut calon klien. Ya. Dimana pada saat itu Om Fahmi hanya bisa mendengar dan ngahuleng nanti kan. Iya. Naon sih pinstripe? Coba ceritain Om Cikan. Apa tanggapan pertama Om Fahmi ketika pertama kali mendengar kata pinstripe? Nah, jadi si calon klien saya itu yang emang udah saya incar dari tabloid gitu, akhirnya ketemu langsung sama orangnya. Dan itu jelas sebuah kebanggaan tersendiri. Ya. Nah, dan itu pas di tanggal 26 Juni. Apa hubungannya? Ulang tahun saya. Masya Allah. 26 Juni, pas di tanggal 26 Juni, pas baru saya diputusin sama pacar saya, itu teh 26 Juni teh. Jadi istilahnya ternyata sebentar saya potong dulu. Tragis ternyata. Tragis tapi berkah. Gitu. Jadi hari itu tuh memang iya pisah gitu. Halus jangan judul Indosiar, tragis tapi berkah. Jadi emang tanggal hari itu teh memang aneh pisan gitu. Saya ditelepon sama itu calon klien lah ya, sama Kang Rudi itu. Nah, sebelum yang polisi itu ya? Iya. Oh ya, saya belum kejadian putusnya setelahnya itu. Oh, oke. Tapi di hari yang itu. Nah, Kang Rudi itu teh, maaf sebentar saya jelasin lagi. Kang Rudi itu teh yang akhirnya sekarang dikenal sebagai Flying Piston Garage. Oke. Rudi Rujono itu tuh almarhum. Itu tuh yang mendirikan si Flying Piston. Foundernya Flying Piston Garage gitu. Nah, tapi dulu masih berprofesi sebagai polisi dan motornya dia yang mengerjakannya itu Kang Bes gitu. Ya. Nah, balik lagi ke hari itu, datang ke Bes dan ketika ketemu langsung saya ditanya, kamu bisa pinstriping nggak? Hah? Apa itu pinstriping kan? Iya, contohnya dia tuh bawa majalah tuh. Majalahnya dia bawa 2 majalah. Satu majalah The Horse. Satu majalah Jepang, saya lupa ininya namanya. Dia ngeliatin tuh majalah The Horse itu tuh ada satu motor dicat hitam doff dan ada pola pinstriping di situ. Di motornya memang aksennya hanya pinstriping aja waktu itu. Tah, sigaki pinstriping teh. Nukia teh ke tren di Amerika. Oh gitu. Kamu bisa nggak? Bisa. Pede weh. Dasarnya pede. Karena nggak tahu tekniknya nanti bakalan kudu kumaha gitu Mang Dot ya. Saya bilangnya pede weh. Bisa. bisa. Oh gitu, benar ya? Iya siap, bisa. Nah, namun gitu mah guys, sok weh kerjakan motor saya. Jadinya teh langsung dor gitu kan. Jadi siga non ya
wah sesuatu nu bener-bener diincar dan diangan-angankan akhirnya kejadian kan udah di dia teh wah akhirnya sabaraha sok sabaranya engke lah ya nah, dalam hati nu penting mah bisa kerjakeun lah gitu udah ya akhirnya bener ya bisa mun misalnya mana bisa iya aya deui sekalian 2 motor nah dia tuh buat temennya namanya Dudi Kanjut disebutnya di kalau di Brotherhood kan suka ada nama julukan lah gitu ya. Nah si Kang Dudi Kanjut tuh waktu lagi memang lagi dekat sama beliau. Sama beliau. Nah si Kang Dudi Kanjut ini memang kebetulan momennya pas lagi ngebangun motor juga, cuman beda bengkel. Motor apa waktu itu? BSA Thunderbolt. BSA Twin. Ngebangunnya dia di Kang Pegi yang kemarin jadi L. Dulu ngebangunnya di Kang Pegi. Nama bengkelnya tuh Genderwos. Nah, udah weh. Ya udah dealnya 2 motornya. Oke, siap. Diangkut tentunya. Nah, udah weh, yang jelas mah waktu itu ngejelasin pinstriping, nah siga kieu tuh, tinggal itu, kuasna siga kieu. Dieuna siga kieu. Ya, majalah yang jadi literaturnya teh gitu, referensi. Oke lah, saya teh na jero hate teh bari ngahulu kumaha nya gitu. Tapi jelas mah udah, oke lah. Oke, terus rumah di mana? Ngerjakeun ieu teh di mana? Di rumah. Oh, rumah di mana? Di Jatayu. Wah, deket atuh. Saya di rumah di Dadali. Dekat. Ya udah, oke besok saya antarkeun ya. Ini nanti dibongkar dulu. Si Mang Bes bongkar dulu nanti saya diantarkeun ka ditu. Oh, siap. Udah ya janjian. Nah, saya pulang dari situ teh anjir gitu di jalan teh. Mang Dot anjir. Akhirnya gitu ngecat Harley ngecat Harley custom tercapai. Nah, saya pulang ke rumah teh, saya langsung ke kakak saya gitu. Ngecat Harley gitu. Langsung ngecat Harley wah, Harley saha? Eta Harley nu yang nu basa eta di Braga teh nu juara best painting enak ngecat dia. Wah, bener. Ya, wah senang bisa gitu. Jadinya langsung ke pacar saya, mau ngabarin Eta gitu, ngabarin. Ya karena dulu masih ya yang hampir tiap hari ketemu gitu. Saya ngabarin Eta, kakak diputuskan. Kakak putus kumaha ya, udah ngabarin kabar gembira gitu ya. Marana dari kabar tragis. Wah, geus lah jadi pecampur aduk gitu ya. Wah, atau iya gitu. Balik lagi ke rumah gitu ya. Saya teh ngaular di rumah teh. Wah, atuh tapi sedih oge gitu ya. Aduh, kumaha sih teh. Tapi akhirnya di situ saya cetuskan bahwa si Free Flow teh berdirinya di hari itu gitu. Di 26 Juni 2003. Karena sebelumnya ketika saya bikin bengkel eta teh nya mengalir nggak ada istilah nama tanggal sekian nggak ada pernyataan nggak ada tanggal sekian ya orang free flow teh ya gitu nggak ya udahlah masalah pribadi masalah eta mah pas gitu nya cuman untuk yang si momen saya mendapatkan klien ini, pekerjaan ini teh benar-benar jadi tonggak sejarahnya lah gitu. Dan itu juga yang akhirnya mengenalkan saya kepada pinstriping gitu. Nah, saya dari situ akhirnya iya kumanya pinstriping teh gitu. Akhirnya saya ke warnet gitunya, searching, browsing. Pinstriping teh kumaha sih? Masih kena sedikit, informasinya dikit pisan. Ini kuas teh belinya harus di mana, nyarinya di mana. Yang ada tuh gambar-gambarnya kuasnya gitu ya bentuknya. Mereknya sendiri nggak tahu, belum tahu apa gitu. Terus banyaknya yang
fondage gitu, Oke. lagi nge-pinstripe gitu. Oh, kieu. Yang saya tahu langsung fondage we gitu. Nah, besoknya saya teh ngider nyari koas eta si majalah eta saya bawa pinjam yang majalahnya Rudi. Tiap ke toko buku, toko alat lukis, semua hampir se-Bandung saya dipapai dan tidak ada. Dan nggak ada. Semuanya pada aneh, itu koas naon gitu. Terus saya nanya-nanya ke anak-anak Brotherhood yang dulu sejarahnya ada Mang Tuteng yang suka nge-pinstripe body BMW, motor BMW. Karena motor BMW kan dulu identik dengan garisnya tuh ya, double line. Garis putih tuh yang tebal tipisnya itu. Nah, dulu terkenalnya Mang Tuteng tuh yang ngerjain. Cuman untuk Mang Tuteng tuh waktu itu udah nggak ada. Jadi saya juga terbatas pisan gitu informasinya. Katanya kuasnya pakai bulu kuda lah, buntut kuda lah atau apalah. Tapi saya tetap patokan mah kasih majalah teh. Iya, kuas pinstripe itu kieu bener gitu. Akhirnya nggak ketemu Mang Dad waktu itu. Pada hari itu? Ya, pada saat itu? Saat itu nggak ketemu sama sekali, nggak tahu. Kudonangan di mana nggak tahu juga. Tapi kan saya sudah mengiyakan ya, sudah menyanggupi untuk mengerjakan 2 motor eta dengan motif pinstriping. Akhirnya keesokan harinya teh datang si almarhum Rudi sama Dudi itu bawa motornya, langsung dua-duanya diangkut. Dan mereka ketika sampai di rumah saya, jadi harus parkir dulu di depan masjid, baru dari situ diangkut. Kan karena mau masuk ke rumah saya itu harus lewat gang gitu. Jadi angkutan gitu. Di mobil kan itu balik lagi ke mobil, angkut deui bolak-balik seberapa kali balikan gitu. Dan ketika masuk ke rumah saya juga deg-deg gitu kan. Masuk ke rumah terus naik tangga lagi, masuk ke kamar akhirnya, iya gitu deg-deg. Nah, tapi kebetulan waktu itu saya udah ada 2 orang yang ngebantuin dari Otong sama Otong udah apa belum ya? Otong kayaknya udah deh. Otong sama Ajid dulu. Karena dari awal mereka udah ikut membantu. Nah, diangkut-angkutan sampai akhirnya ke kamar saya. Ya meureun si Rudi sama Dudi teh lihat isi kaki. Iya bengkel teh gitu. Meureun tapi nggak tahu ya, mereka ada mungkin ragu juga, tapi karena lihat hasil yang pernah saya kerjain gitu ya, mereka meureun pede-pede aja gitu. Nah, udah saya kerjain. Terus mereka juga Rudi sama Rudi ini teh mereka pinter juga gitu secara estetik. Kayaknya punya latar belakang seni gitu. Karena referensinya juga mungkin. Ya. Kalau Rudi emang agak jago gambar gitu. Kalau Rudi dia juga sketnya juga enggak goreng-goreng teuing gitu. Dia punya ada basic lah ya. Cita rasa seninya juga oke lah gitu. Tesnya bagus gitu. Mereka ngasih pola dasar gitu ya. Pinstripe-na siga kieu nya. Dina tangkina siga kieu, warnana dia sambil bawa contoh warna dari diecast. Nah, yang ini nih. Oh, oke. Diecast ini nih. Nah, dia pengen merahnya tuh itu. Merahnya seperti ini si motornya itu. Nah, ini dari almarhum Rudi ini. Dia bawa ini untuk jadi contoh warna. Nah, akhirnya terus yang Dudi mau seperti apa, seperti apa desainnya juga udah ada gitu. Nah, yang akhirnya yang saya kepikiran, saya akan bikin teknik yang memang orang lain belum bisa. Selain pinstriping ya, di proses paintingnya saya bikin
bikin candy, Hmm. bikin varnish yang tebal, bikin glossy, Hmm. bikin glitter, Oke. eh, glitter dan ya itu pinstriping dan lettering. Hmm. Nah, oke lah akhirnya proses gitu, proses. Saya mencari warna ke Sikan, bawa ini diecastnya. Ini saya pengen warna kayak gini. Wah, akhirnya udah dapet catnya, cat candy-nya udah dapet, proses lah. Hmm. Nah, khusus untuk yang pinstriping itu karena kuasnya saya belum dapet, Mhm. jadi saya masih pakai teknik masking, Bang Dan. Oh, Akhirnya. oke. Di masking dulu, Hmm. tapi pakai kuas yang seadanya ya, gedean. Ya. Saya dulu pakai kuas Windsor Oke. yang agak panjang sih bulunya. bulunya lumayan lah, Ah. senti, Hampir 2 sentian kalau nggak salah. senti setengah, ya hampir 2 senti lah, hampir nggak sampai 2 senti. Hmm. Cuman ya karena memang Bukan peruntukannya, jadi bikin garis 10 senti aja tuh bisa nyampe Berapa tarikan? setengah jam gitu. Hmm. Dia terus diulang-ulang gitu, ngepinstripe terus diulang-ulang sampai udahlah gitulah proses pinstripe dijadikan, akhirnya jadilah gitunya. Nah. Lumayan lah gitu. lumayan pakai kuasa ayam oke. Yang punya Dudi juga akhirnya selesai, proses semuanya selesai, glitter, candy dan lain-lain udah selesai. Ketika jadi, wah itu mah genjleng Mang Don. Akhirnya puas lahnya. Si apa Rudy dan Dudi itu mereka nggak memperlihatkan secara di depan saya gitu, nggak memperlihatkan kepuasan mereka secara gamblang di depan saya gitu. Mereka cuma nggak tahu kenapa gitu ya, cuman pas ketika dijadikan mereka kelihatan semangat lah gitu ya, nggak bisa ke ya oke, nggak bisa ketutup ya oke gitu, kelihatan gitu mereka teh sebetulnya puas gitu. Dan ketika dirakit tidak lama dari situ ada event lagi Brotherhood di Braga lagi kalau nggak salah. Dan motor itu genjleng ternyata. Oh, jadi omongan. Genjleng di kalangan Brotherhood gitu. Hanya mungkin waktu itu maaf, mungkin memang sudah budayanya seperti itu kali ya. Jadi nama saya itu nggak langsung muncul. Merek istilah nama emang geus kitu merenya. Jadi misalnya mereka menemukan sesuatu dikit ya. Jadi kalau mau butuh lewat saya. Gitu. Standar lah. Terus mungkin juga nggak mau tersaingi gitu. Marketing base pada masa itu begitu kan. Ya, itulah memang budaya rakyat itu kan ya. Old school pisan gitu, klasik. Emang. Tapi saya tidak merasa kecewa. Tidak komplain gitu. Karena saya udah bisa bikin puas gitu, terus bikin genjlengnya saya udah wah. Ya, itu udah satu achievement sih. Dan tidaknya teh karena kegenjlengan eta, tapi informasi akhirnya tidak bisa tertahan Pasti. Tidak bisa tertahan gitu. Nggak lama dari situ teh akhirnya almarhum Bang Teguh datang ke rumah almarhum Mas Lili. Itu builder top pada zamannya gitu ya. Almarhum Mas Lili, terus Kajatayu ke rumah mana? Yang saya ingat tuh almarhum Mang Tegepnya. Ya dulu masih jadi udah L-nya dulu udah Kang Budi Elton. Sebelum itu udah X ya. Sebelumnya kan Mang Tegep ya. Mang datang tuh ke rumah. Dia ngahuleng siga kieu ningalikeun kamar gitu. Siga kieu. Paling kampung padat kan gitu. Terus pakai but tegep ya. Naik ke tangga saya dua kayu teh. Duduk. Aduh, bodor ya dikit-dikit akhirnya bodor oge teh. Terus lihat merhatikan gitu. Wah, saya resep ya cenah. Ternyata aya nu kieu di dia.
Gemstone. Gemstone badannya. Terus di pinggir rel deh, oke di rumah saya teh. Ya tahu lah, kebayang. Iya. Jadi beberapa jam teh beberapa menit lah. Berapa setengah jam lah. Ya. Suara kereta deh, gecek gitu. Dan akhirnya jadi klien juga. Jadi klien juga memang datang ke saya tuh pengen ngechat. Oke, bawa motor yang mana Om Teguh? Dulu motor Norton. Yang Norton tapi yang di custom. Dan kliennya Bang Teguh itu Kang Joni Swiss Butcher. Ya. Oke, itu cerita tentang pinstripe yang akhirnya juga jadi dipelajari walaupun dengan koas yang tidak pada peruntukannya. Koas buat bikin line di lukis, iya. Dijadikan koas untuk pinstripe. Tapi setelah itu justru malah Om Fahmi itu punya value lah di mata teman-teman pemilik motor. Yeah. Nah, intinya kan bukan hanya karena Om Fahminya, tapi apa yang sudah dilakukan. Yeah. Dan akhirnya apakah pada saat itu menjadi momen buat Om Fahmi bahwa saya memang harus ke pinstripe atau saya memang dikenal dengan pinstripe-nya atau apa? Ya, ini berkenaan lagi sama niat saya waktu itu keluar dari bikin yang beda, bikin sesuatu baru nih yang pengen dipelajari. Ketika almarhum Rudy ini ngasih tantangan membuat pinstriping, wah iya ya. Jadi dan memang beda dari apa yang sebelumnya pernah dilakukan, betul. Dan itu lebih handmade lagi gitu, Bang Don. Ya, betul. Kan sebelumnya yang saya tekuni itu adalah airbrush. Yang saya tekuni itu adalah airbrush. Nah, si pinstriping ini lebih personal lagi dan lebih handmade lagi gitu. Lebih original lah. Apalagi hanya menggunakan salah satu dari elemen penting dalam mendesain atau menggambar, garis. Iya, garis dan alatnya hanya kuas gitu. Bukan sesuatu yang modern. Ya, dulu kan saya sempat di dunia desainer gitu ya, komputerisasi gitu, komputer gitu, canggih, turun lagi ke airbrush, manual gitu. Ini lebih lagi si kuas ini lebih lagi otentik gitu. Lebih fundamental dan kuasnya juga. Dan hanya kuas gitu, kuas dan tangan gitu ininya. Nah, kan jadi mendalami nih ke si pinstripe. Dapat kuasnya pertama kali dari mana Tah? Nah, akhirnya ya waktu setelah almarhum Rudy itu saya banyak tuh dapat kerjaan pinstripe. Cuman saya belum berani expose untuk memperlihatkan pengerjaan ke orang lain. Karena masih kena istilahnya tak cheating lahnya. Rada ngakalan gitu pakai kuas yang seadanya gitu. Saya akhirnya dapat kuas itu di 2004 setelah saya pindah ke Dadali. 1 tahun perjalanannya. Sekitar setahunan dari itulah gitu. Di Dadali itu, nah kebetulan ada teman yang punya saudara sedang kerja di Jepang waktu itu. Oke. Kebetulan tuh saya ada majalah yang pertama saya dapat itu saya simpan tuh, saya minta ke Rudy gitu. Simpan, akhirnya ketemu teman saya itu, bisa tuh Bang orderkeunnya di Jepang ya. Ieu tokona ieu, koasna ieu. Saset. Dan ternyata alhamdulillah dapat lancar. Akhirnya saya bayar gitu ya. Dia order secara online di sana. Dan kebetulan waktu itu ada keluarganya sedang berkunjung ke Jepang. Dititipkan. Ketika akhirnya datang, wah itu senangnya. Hajar langsung. Nggak ditunggu gitu ya. Dihajar pintu, tembok. Siksa pintu, tembok segala macam. Dicurat-curat ada garis bagus tuh. Emang rupa lah gitu. Tapi itu kepuasan tersendiri kan? Iya, ya puas bisa melampiaskan kayaknya.
oh masih gak kieu. Dan itu yang melupakan diputuskan sih. Oke. Ya akhirnya kan yang selama ini dilihat di majalah gitu ya. Akhirnya ada dipegang. Iya kuas teh gitu. Wah curhat coret turun gitu ya. Sampai akhirnya kita teh akhirnya sama almarhum Rudi itu teh jadi kayak apa ya? Jadi kayak dekat aja gitu. Jadi dia kalau ngechat selalu jadinya jadi selalu ada ke saya. relationship lah. Ya benar. Jadi ada ikatan lah gitu. Dan di luaran ada beberapa orang menganggapnya bahwa saya itu kerja ke almarhum Rudi gitu. Padahal enggak. Tapi emang itu yang kebentuknya di luaran gitu. Nah, setelah saya punya kuas itu saya kasih tahu nih ke Rudi itu teh. Nah, dia kebetulan lagi ngerubah bodi si motornya lagi ke bentuk yang baru. Nah, waktu itu dia langsung karena tahu saya udah punya kuasnya, dia langsung bikin konsep full satu motor hanya dicat dasar putih, motifnya full pinstripe, dari spakbor depan sampai tangki sampai spakbor belakang sampai sasisnya juga. Oke. Full pinstripe itu. Dan akhirnya saya ngerjakan, akhirnya wah semangat lah gitu ngerjakannya. Didukung oleh peralatan yang sebenarnya ya. Iya benar. Dan udah setelah jadi datang lagi ke event, wah itu meledak ramai lagi. Oh iya pinstripe, wah ya udah akhirnya secara organik gitu ya saya dikenalnya sebagai pinstriper gitu. Ya orang mengidentitaskan seseorang atau sesuatu itu kan terkait dari kebiasaan. Ya. Dan setelah dikenal akhirnya terbentuklah bahwa Bami itu cenderung kepada pinstripe. Walaupun sebenarnya tidak ada inisiatif untuk memutus atau menentukan diri sendiri bahwa saya di situ sebetulnya kan. Tapi secara organik yang tadi karena masyarakat atau pada umumnya setiap orang itu selalu melihat apa yang biasa dia lakukan secara rutinitas. Terbebani nggak dengan gelar sebagai pinstriper di Bandung atau di Indonesia gitu pada saat itu atau sekarang pun? Saya senang aja sih ya. Maksudnya ya sebagai mungkin ya waktu saya mendalami pinstripe itu setahu saya baru saya sendiri yang istilahnya mendalami secara serius lah gitu. Serius dan sudah menjadikan karyanya dalam bentuk karya tanda petik karya real secara profesional. Betul. Ya, artinya ada transaksional, ada pertanggungjawaban karya, batas waktu, kualitas dan sebagainya. Waktu itu saya dikasih ada informasi juga selain Fahmi teh aya deui da sebenarnya mah budak BB cuman dia tinggal di Bali namanya David yang dia juga sebagai tato. Hanya cuman setahu saya dia ya hanya apa ya? Hanya kalau ada yang order aja. Atau bisa jadi pinstripe sebagai elemen tertentu di karakteristiknya aja gitu atau memang ke pinstripe. Tapi saya belum pernah lihat juga karyanya dia gitu. Saya karyanya belum pernah lihat, hanya informasi aja. Informasi yang diterimanya adalah seperti itu. Cuman akhirnya yang menghilang gitu informasinya. Jadi saya nggak ngeklaim, cuman setahu saya orang emang nggak ada. Belum ada lagi gitu. Mungkin ya setahu saya waktu itu nggak ada orang lain yang mendalami pinstriping gitu di zaman itu gitu, tahun-tahun itu gitu. Sampai akhirnya ada momen lagi di Jogja Bike Rendezvous tahun 2006 kalau nggak salah. Waktu itu Rudi ngajak saya untuk datang ke acara itu dan Rudi membawa motor yang hasil full pinstripe itu ke acara itu ya. Nah di sana builder dari Indonesia itu pada datang, termasuk salah satunya adalah Veroland, Kick-Ass Chopper waktu itu. Nah ketemu sama Rudi terus ngobrol, mungkin ngelihat hasil karya saya di motornya Rudi, gua mau dong.
Vero tuh kebetulan lagi bawa motornya masih polosan, gue mau dong di sini nih, gue pinstripe. Itu momen momen sejak buat saya itu histori juga, Bang Dod. Itu momen pertama saya live painting Di situ? Di situ. 2006. 2006. Ditonton tuh. Dia tonton. Aku marah sana. Rasana, wah, dan Ya. itu pertama live painting tuh di situ. Rasanya kumanya tegang weh, Bang Dod. Dan justru malah jadi menguatkan kan sebenarnya. The real Cuman saya pede gitu, ya. Pedenya, tapi tetapnya tegang gitu. Pokoknya karena kan secara publik dan suasana juga berbeda. Suasana berbeda, banyak orang gitu rame. Dan ini motornya buildernya Vero gitu. Dan udah kelas. Pada saat itu Vero itu dikenal sebagai apa kan secara posisionalnya lah ya. Top builder loh. Jadi top builder pada waktu itu bisa dihitung jari lah berapa orang. Menurut Om Fahmi, itu sebuah kebetulan, keberuntungan, atau kerja keras? Atau ketiganya? Ketiganya. Bisa digambarkan yang menjadi bagian keberuntungannya apa? Keberuntungannya saya secara bukan keinginan saya gitu, saya untuk datang ke acara itu. Saya diajak oleh Rudi untuk datang ke sana. Bahkan tidak ada niat menjual diri juga kan pada saat ke Jogja. Itu pertama keberuntungan. Kebetulannya ya saya datang di sana. Ada orang yang butuh. Rudi kebetulan ketemu sama Vero di acara itu. Kebetulan Vero juga bawa motor yang masih polos. Kebetulan kan ya. Kebetulannya itu. Kerja kerasnya ya, kalau saya nggak kerja keras mungkin si motor bisa terjadi. Motor Rudi itu hasil kerja keras saya gitu. Melatih pinstripe sampai akhirnya bisa terrealisasi di motornya Rudi gitu. Karya saya itu. Kalau saya nggak kerja keras berlatih gitu ya, mungkin orang ngelihatnya bakalan secara kualitas bakalan jelek atau orang juga nggak akan mau meren. Kalau contohnya jelek mah gitu. Jadi itu mungkin hasil dari kerja keras saya Oke, kita masuk lagi ke satu pertanyaan lagi terkait dengan fase pinstripe. Ya. Nah, kalau misalkan dengar obrolan kayak tadi, sebenarnya kan kita berbicara tentang masa itu ya, range 2002, 2003, 2004 sampai dengan 2006 itu kan di mana teknologi tidak semasif seperti sekarang. Keterbatasan aksesibilitas, alat, wifi zaman itu juga sepertinya belum ada. Hanya kantor-kantor besar lah mungkin ya. Internet hanya dengan 2 MB dan seterusnya gitu kan. USB aja baru 126 kan, 128 paling gede waktu itu USB gitu. Nah, kalau misalkan begitu, ada pertanyaannya tuh begini. Saya tidak melihat Om Fahmi itu menunjukkan satu orang sosok talenta atau artis pinstripe internasional atau yang dijadikan sebagai referensi. Tapi justru muncul hanya dengan ditunjukkan majalah oleh Om Rudi. Nah, bagaimana itu bisa dijadikan sebagai satu pengaruh? Kan biasanya gini, orang itu pengen jadi sesuatu biasanya kan menginduk kepada seseorang. Atau mengekor kepada keren, orang mah yang jadi siga gitu lah. Tapi ini kan tidak gitu, karena tidak ada tokoh yang dikenalkan gitu kan. Majalah Jepang ngerti bahasanya gitu. Wae gitu bahasa Jepang. Gimana itu di dalam batin Om Fahmi gitu ya, bahwa saya tidak punya referensi. Apa yang harus saya lakukan selain berlatih dan berlatih? Nah, itu yang mungkin nggak tahu ya,
Bang Dede, kalau kalau secara satu tokoh yang jadi referensi mungkin ada ya, tapi dia hanya sebatas oh dia tuh yang memulai pinstripe. Dan itu pun lebih ke baca literatur historikal. Betul, betul ya, ya tepat. Betul. Jadi yang saya browsing di internet itu keluar tuh kata Von Dutch sebagai originator custom painting di skena custom culture gitu di Amerika gitu. Dan hasil nggak ada video ketika dia pinstripe nggak ada. Tidak ada, cuman hasil karya-karyanya di foto-foto yang buram juga itu teh gitu. Dan bisa jadi bohong kan? Iya. Terkenal kan? Salah sangka kayak gitu. Nah, cuman itu yang bikin nggak tahu ya, mungkin itu teh udah jadi kayak udah jadi jalannya saya gitu. Menurut saya merasanya seperti itu. Karena saya jadi waktu itu teh saya jadi ingat ke kejadian waktu saya SMA. Waktu saya SMA, saya udah sama sekali males sama pelajaran-pelajaran yang dipelajari gitu. Pokoknya saya tuh udah kepikiran pengen masuk seni rupa gitu. Setelah lulus SMA. Pelajaran-pelajaran yang saya pelajari di sekolah tuh udah malas aja. Matematika. Wah, udah hancur lebur lah gitu ya. Penting kata mereka. Padahal penting sebenarnya mah. Penting lah matematika, jangan ngitung akuntansi, jangan ngitung transaksional. Bahasa Inggris sebetulnya yang saya itu waktu saya sepelekan. Akhirnya sangat penting sebetulnya. Ya waktu itu saya sepelekan tuh. Itu juga saya menyesali kok berantem sama guru bahasa Inggris dulu. Ya. Nah, tapi ada satu pelajaran apa yang waktu itu geografi gitu. Nah, dia tuh apa ya namanya, mempelajari waktu itu ada bab mempelajari mengenai, saya lupa ya tanah naonnya. Pokoknya dia kita jadi menggambar motif apa ya, jadi kalau misalnya bumi di sini ketutup bulan, di sini matahari, cahayanya biar cahayanya jadi seperti apa, langitnya gerhana atau tidak gitu ya. Ada siluetnya, ada garis ininya. Nah, saya waktu itu saya menangkap itu dengan sangat mudah gitu, Bang Dot. Ketika diujiankan mata pelajaran itu, saya mendapatkan 10. Bener kabeh. Saya mendapatkan 10, sedangkan teman-teman yang lain jelek-jelek. Anu para rinter teh dengan dikasih tes nu kitu, jangan saya dapat 10. Nah, ada gampang nu kieu mah. Nah, saya akhirnya jadi ketika saya mempelajari pinstripe itu, saya ingat ke situ. Betul. Dan itu juga yang saya dites itu tuh garis-garis bentuknya. Berupa garis-garis arsiran gitu. Garis ini kemana, ini arah cahayanya. Betul. Nah, pinstripe itu tidak jauh seperti itu ininya. Ya. Nah, itu saya suka tuh. Jadi kayak gampang aja gitu bikin pola pinstripe. Ke kanan, ke kiri, terus kalau misalnya simetrisnya seperti apa. Sudut 45 derajat mantulnya gimana, sudut 60 derajat. Ini enaknya kalau misalnya udah ke sini, enaknya kamanakeun ya garisnya lompat ke nana gitu. Kadiekeun gitu. Dan ternyata itu hukum fisika sebenarnya makan. Jadi kalau misalkan saya pernah baca di salah satu literatur bahwa kesadaran seseorang itu ada yang memang kepekaannya lebih tinggi terhadap visual, ada yang kepekaannya terhadap verbal, ada juga yang terhadap bunyi atau imajinasi dan sebagainya. Nah, mungkin Pam itu pada saat itu tidak menyadari bahwa kesadaran visual sebenarnya jauh lebih besar yang ada di dalam dirinya. Jadi bekal. Ya, kalau balik lagi ke masalah referensi, orang selain Pondats tidak menemukan lagi sebetulnya. Tidak menemukan lagi. Saya ngulik sendiri, makanya yang saya selalu bilang, gimana sih belajarnya waktu itu? Ya otodidak.
Oke. Belajar otodidak, saya ngulik-ngulik sendiri pola pinstripe yang bagus itu kayak gimana. Termasuk pemilihan warna, komposisi warna, Bapak Nah, pernah belajar teori warna dan kalau sebagainya? teori warna itu saya waktu kuliah saya sempat di apa? Nirmana. Oh, tapi sorry. Tadi kita belum nanya tentang perkuliahan. Berarti sempat masuk seni rupa akhirnya? Sempat masuk. Waktu itu saya kuliah di Nice Design Graphics. Oke. Proyeknya para dosen seni rupa ITB waktu itu. Setara D3 ya kalau nggak salah. Betul. Topnya ya. Betul. Ada D1 sama D3 kalau nggak salah jenjangnya. Cuman waktu angkatan saya baru D3-nya belum ada. Baru D1 aja. D1 aja. Jadi dulu saya kuliah cuma setahun. Tapi mata kuliahnya dipadatkan gitu. Dan lebih banyak mengolah ke motorik tangan biasanya ya, mencampur lebih warna, banyak praktek lah gitu ya, dan waktu itu yang paling enak tuh Nirmana dan ternyata butuh sekarang ya, dan ternyata itu yang paling fundamental, betul, yang paling kepake sampai sekarang saya di sini tuh itu tuh modal paling kerasa lah gitu. Bahasa populer di Indonesia adalah Nirmana, tapi dalam bukunya Wood Joyce Wong itu disebutnya Dwimatra dan Trimatra. Dwimatra untuk dua dimensi, memunculkan esensi pantulan warna, esensi bias warna dan sebagainya, dan yang Trimatra itu dengan bentukan-bentukan 3 dimensi. Gitu. Setahun cukup waktu itu mempelajari atau karena memang padatnya perkuliahan yang akhirnya jadi sadar terhadap hal itu? Akhirnya ya karena memang cuma setahun ya sebetulnya nggak cukup mungkin ya. Cuman ketika saya di free flow ini akhirnya saya mengasah sendiri gitu. Mengasah sendiri gitu ya. Gimana sih gitu lah. Oh, berarti pertanyaan dasarnya mah enak atau tidak mengolah rasa gitu. Sampai ke wilayah makna nggak? Misalkan garis ini tuh maknanya begini gitu. Ada enggak sih? Enggak ya? Belum sampai ke sana dulu ya. Nggak sampai ke sana karena saya masih apa ya, estetis lah ya, yang penting ini ya. enak dilihat secara dihubungkan dengan medianya, misalnya tangki dan bentuk motor seperti apa. Pinstripe ketika ada lettering, ada proyek seperti ini, akhirnya saya mendalami lettering lagi gitu. Karakter juga pinstripe itu memang memiliki karakteristik yang khusus. Betul. Sementara ketika berbicara lettering, terutama untuk European style, itu kan tidak ada ketentuan seperti hurufnya harus huruf apa. Lebih banyak positifnya. Nggak tahu karena saya selalu melihat sesuatu dari sisi positifnya aja, nggak tahu gimana. Pokoknya